Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pengaruh penentuan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Interkolin. Sebelum masuk ke materi, kenalkan anggota kami. Ayunin Stianingrum, Dia Azahra, Ika Nur Afifa, Meta Istanti, dan saya G. Srehan Amar. Kompensasi. Pengertian. Kompensasi merupakan salah satu aktor penting dan menjadi perhatian pada banyak organisasi dalam mempertahankan dan menarik sumber daya manusia yang berkualitas. Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kompensasi bisa menjadi motivasi bagi karyawan agar bekerja lebih keras memajukan perusahaan. Meskipun begitu, setiap perusahaan bisa mendefinisikan sendiri arti kompensasi di dalam perusahaan. Tujuan utama menarik pelamar kerja yang potensial, mempertahankan karyawan yang baik, meraih keunggulan kompetitif, meningkatkan produktivitas, melakukan pembayaran yang sesuai aturan hukum, menjamin keadilan, memudahkan sasaran strategi. Di dalam perusahaan ini terdapat 3 kompensasi, yaitu kompensasi langsung, yaitu kompensasi finansial secara langsung yang diberikan oleh perusahaan. Beberapa hal yang termasuk dalam kompensasi finansial secara langsung adalah bayaran pokok, bayaran insentif seperti komisi, bonus, dan laba, serta bayaran tertangguh. Yang kedua ada kompensasi tidak langsung, yaitu kompensasi ini tidak diberikan secara langsung kepada karyawan yang menerima dalam bentuk uang. Biasanya kompensasi ini disalurkan lewat program proteksi seperti asuransi, paid leave, fasilitas tempat parkir, fasilitas kendaraan dari perusahaan, dan sebagainya. Yang ketiga ada kompensasi non-finansial, yaitu kompensasi yang tidak sama sekali berhubungan dengan finansial. Kompensasi finansial ini berupa proyek atau pekerjaan yang menarik dan menantang, serta lingkungan kerja yang nyaman. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja yang dapat mempengaruhi seseorang pekerja dalam menjalankan tugas-tugas yang berkaitan. Lingkungan kerja sudah menjadi keharusan bagi manajemen perusahaan untuk tetap memperhatikan lingkungan kerja agar tercipta lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja ini terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Yang pertama ada lingkungan kerja fisik, yaitu sebuah elemen atau keadaan yang ada di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung ataupun tidak langsung. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja fisik mencakup semua fisik yang ada di sekitar tempat kerja pegawai yang berpengaruh terhadap karyawan pada saat menjalankan tugas-tugasnya. Yang kedua ada lingkungan kerja non-fisik, yaitu perusahaan hendaknya dapat menciptakan kondisi yang mendukung kerjasama antar tingkat atasan, bawahan, maupun yang memiliki status jabatan yang sama di dalam perusahaan. Berdasarkan definisi yang ada, dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja non-fisik merupakan bagian dari lingkungan kerja keseluruhan yang ada di dalam perilaku individu seperti cara komunikasi dan hubungan antar karyawan. Slide selanjutnya ialah kinerja karyawan. Di sini, kinerja karyawan merupakan hasil kinerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sesuai dengan kewenangan tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya tujuan organisasi yang bersangkutan. Secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral norma etika yang berlaku. Yang selanjutnya ialah faktor penting yang mempengaruhi kinerja karyawan. Di sini ada 4. Yang pertama sikap disiplin, yang kedua motivasi kerja, yang ketiga kompensasi, yang keempat gaya kepemimpinan dari suatu perusahaan. Materi selanjutnya metode penelitian, populasi dan responden. Populasi dalam penelitian ini diambil dari karyawan PT Interkalin yang berjumlah 32 responden yang diteliti. Yang kedua, metode pengumpulan data. Data tersebut dikumpulkan dengan cara kuantitatif dengan menggunakan kuesioner, yaitu dengan membagikan link Google Form kepada responden mengenai kompensasi gaji, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan yang ada di PT Interkalin tersebut. Metode penelitian, pengujian instrumen penelitian. Yang pertama, uji validitas.
Uji validitas masing-masing kuesioner menggunakan analisis yang merupakan gabungan antar skor. Umumnya, syarat minimal suatu kuesioner dinyatakan valid apabila R bernilai 0,3. Yang kedua, uji reliabilitas. Reliabilitas adalah sekumpulan pengukuran atau sekumpulan alat ukur yang mempunyai konsistensi jika pengukuran dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan berkali-kali. Suatu kuesioner dinyatakan reliable apabila hasil jawaban atas pertanyaan adalah tetap dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu profil responden. Dalam riset ini, kami mengambil sampel responden dari seluruh karyawan PT Interkalin sebanyak 32 orang, yang terdiri dari 17 responden berjenis laki-laki dan 15 responden lainnya berjenis kelamin perempuan, dengan rentang umur 20 sampai dengan 50 tahunan. Deskriptif analisis. Yang pertama, hasil responden atas variabel kinerja pada PT Interkolin menunjukkan hasil rata-rata keseluruhan 3,41. Yang kedua, hasil penilaian responden atas variabel kompensasi pada PT Interkolin menunjukkan nilai rata-rata secara keseluruhan 3,36. Yang ketiga, hasil penelitian responden atas variabel lingkungan kerja pada PT Interkolin menunjukkan nilai rata-rata secara keseluruhan 3,34. Analisis regresi linear berganda. Analisis yang dipakai pada penilaian ini yaitu menggunakan regresi linear berganda. Regresi linear berganda pada penelitian ini menggunakan standardized convention atau beta. Yang kedua, analisis pengaruh kompensasi lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. Analisis ini dilakukan guna untuk mengetahui adakah dampak secara individu antara variabel bebas dengan terikat dengan taraf nyata sama dengan 5%. Uji hipotesis menggunakan uji satu sisi kanan diperoleh nilai T tabel besar. Yang ketiga, analisis pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap karyawan secara simultan. Analisis ini digunakan menguji signifikan antara pengaruh variabel bebas yaitu kompensasi dan lingkungan kerja secara simultan. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.